Assalamualaikum, ketemu lagi di channel kami 4A Journey. Kali ini kami akan menghabiskan waktu weekend di Singapura, tentunya sekalian bernostalgia di Universal Studio. Kali ini kami berangkat dari Bandara Suta dengan Jetstar Airlines melalui Terminal 2 dan mengambil flight yang tidak terlalu pagi. Nah, ini kali pertama kami naik ke Jetstar Airlines dan menurut saya cukup lancar, halus pada saat take off dan juga landingnya. Kemudian juga seatnya nyaman dan legroomnya juga lumayan bagus. Dan untuk ukuran low cost carrier airlines ini cukup sangat bagus ya. Makanya nggak heran kalau beberapa kali mereka mendapatkan penghargaan airlines low cost carrier yang terbaik. Akhirnya kami tiba di Bandara Changi. Begitu sampai, kami langsung ke stasiun MRT bandara, lalu kami membeli Singapore Tourist Pass atau STP yang berlaku selama 3 hari. Kenapa kami memilih ini? Karena tentunya kami akan coba untuk selalu naik transportasi umum selama ada di Singapura. Dan ini berlaku untuk MRT dan juga bus. Dari bandara kami langsung ke hotel karena sudah mendekati waktu check-in-nya. Jadi kami mau istirahat terlebih dahulu sebelum nanti keliling-keliling kota Singapura. Hotel yang kami tempati ini cukup bersih dan juga lumayan dekat dengan stasiun MRT. Bahkan di samping hotel itu ada resto halal ala India. Yang mengagetkan, hotel ini juga menyediakan bidet ya. Seperti yang kita ketahui kalau di Singapura ini, ya tempat-tempat umum ataupun di hotel itu jarang yang menyediakan bidet seperti ini. Sekarang waktunya kami keliling kota Singapura. Nah, menuju ke stasiun MRT, kami melalui apartemen warga lokal yang lumayan cukup besar. Kami sengaja berkeliling kota Singapura dengan menggunakan MRT dan juga bus dan turun di tempat-tempat yang nggak biasa dikunjungi oleh para turis. Tentu saja untuk merasakan kondisi Singapura yang sebenarnya. Seperti misalnya daerah perkantoran yang satu ini yang Anda bisa lihat. Kami bisa merasakan vibes daripada kota ini yang sesungguhnya. Tujuan berikutnya tentu saja tempat yang sangat ikonik spot Singapura, yaitu patung Merlion. Walaupun bukan kali pertama kami berfoto di sini, tetap saja kurang sah ya. Kalau kita misalnya datang ke Singapura, tidak berfoto dengan Merlion. Dan di sini cukup ramai sekali dengan turis asing, karena hari sudah sore dan udaranya juga cukup bersahabat dan tidak terlalu panas. Tentunya kami sangat menikmati perjalanan kali ini. Oke, selanjutnya mari kita ke Marina Bay Sands untuk tujuan selanjutnya. Dan untuk mencapai ke sana kita akan coba jalan-jalan menggunakan bus. Jadi kami duduk santai sampai ke halte tujuan.
sampailah kami di Marina Bay Sands. Dan di sini kita bisa menikmati tentunya taman yang berada di samping hotel dari Marina Bay Sands ini yang ada di lantai atas ya. Setelah selesai menikmati sore hari di Marina Bay Sands, kami memutuskan kembali ke hotel karena ya besok pagi kita akan pergi berpetualang di Universal Studios Singapore. Dan ini dia restoran halal yang tepat berada di samping hotel kami, Ibis Budget Ruby. Dari hotel pagi-pagi sekali 6.30 kami menuju ke Vivo City menggunakan MRT dan kami membeli tiket kereta khusus ke Sentosa Island itu sekitar $4 Singapura untuk satu orangnya pulang pergi. Begitu sampai Universal Studio, jangan sampai lupa untuk ambil foto di spot yang ini ya. Nah, ini tanda-tandanya sebentar lagi Universal Studio Singapura akan dibuka. Karena beberapa karakter daripada Sesame Street sudah keluar dan menyambut semua tamu untuk masuk ke dalam. Karena kami sudah membeli tiket melalui Clock ID, jadi kami tinggal scan barcode dan langsung masuk ke Universal Studios Singapura, tidak perlu untuk menukarkan tiket lebih lanjut. Begitu masuk ke area USS ini, tujuan pertama kami adalah area Sesame Street. Wahana Sesame Street kali ini mengambil tema Sesame Street Spaghetti Space Chase. Nah, ini kita pakai kereta gantung dalam ruangan dan ini memiliki cerita yang sangat unik. Tampilan keretanya juga sangat lucu ya, kalau dari belakang seperti muka chameleon alias bunglon. Gimana menurut Anda? Nah, jadi ceritanya begini. Bumi sedang berada dalam bahaya kuliner. Karakter penjahat fiksi yang dinamai Macaroni the Merciless bersama dengan antek-anteknya telah mencuri semua spaghetti dan juga pasta yang ada di dalam planet bumi. Tentunya untuk menguasai pasokan makanan di dunia. Nah, melihat kekacauan ini, Elmo berubah menjadi pahlawan super yang namanya Super Elmo. Nah, bersama dengan kita, para pengunjung, dan juga sahabat barunya yaitu Zuzu, kita akan direkrut menjadi astronot dadakan. Nah, dengan menggunakan pesawat ruang angkasa khusus ini, kita akan terbang ke luar angkasa untuk mengejar Macaroni. Untuk mengejar Macaroni ini, kita akan melintasi bintang-bintang dan misi utamanya adalah merebut kembali seluruh spaghetti yang dicuri, tentunya demi menyelamatkan perut masyarakat di bumi. Dan di akhir perjalanan kita akan disambut dengan sorak-sorai kemenangan oleh seluruh karakter Sesame Street lainnya, seperti Big Bird, Cookie Monster, dan juga Bert and Ernie.
cute and furry hero has saved the day! I got little super help. Time to go back home. And now it's time for lunch. What's Selesai dari Sesame Street, kami langsung ke area Lights Camera Action, dan setelah itu meet and greet dengan beberapa karakter Madagaskar. Nah, pastikan untuk setiap permainan yang ingin Anda kunjungi atau naiki, perlu untuk melihat berapa lama antrian di tempat arena tersebut. Caranya adalah dengan mendownload aplikasi USS. Dengan aplikasi ini diharapkan kita bisa mengatur atau memanage tempat yang akan kita datangi atau kita naiki, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan juga lebih banyak wahana yang bisa kita ikuti. Nah, selesai beberapa permainan, saatnya kami makan siang dan juga sholat ya. Dan alhamdulillahnya di Universal Studio Singapura ini ada area tempat makan halal. Nah, dan juga di area tersebut tidak jauh dari tempat makan ada area untuk sholat. Saya menemukan satu pertunjukan aksi langsung atau live stunt show yang berdurasi sekitar 16 menit. Nah, alur ceritanya diadaptasi sebagai sequel atau kelanjutan langsung dari film fiksi ilmiah populer yaitu Waterworld di tahun 1995. Latar belakang dari cerita live action ini yaitu pada masa pasca apokaliptik, seluruh es di kutub telah mencair total dan bumi itu tenggelam dan dataran kering menjadi mitos legendaris yang biasa disebut dengan dry land. Nah, manusia yang selamat terpaksa tinggal di benteng terapung yang disebut dengan atol. Dan cerita dimulai ketika seorang wanita bernama Helen ini berhasil kembali ke benteng atol setelah menemukan dryland yang asli. Nah, tapi sialnya kepulangannya justru dibuntuti oleh kelompok bajak laut yang sangat kejam dan dikenal sebagai smokers. Nah, atol ini diserang oleh bos yang sangat eksentrik yaitu The Deacon, kelompok smokers yang menyerbu benteng menggunakan jet ski dan juga ada kapal cepat. Nah, mereka ini membakar benteng dan menyandra para penghuni atol dan juga menculik Helen untuk memaksa menunjukkan di mana dryland tersebut. Di tengah keputusasaan, muncullah The Mariner. Dia ini seorang manusia mutant pengembara yang menyusup ke sarang musuh untuk menyelamatkan Helen. Nah, pertunjukan ini memuncak dengan aksi baku tembak, pertarungan tangan kosong, tentunya di atas menara, hingga kejar-kejaran jet ski yang sangat ekstrim sekali. Jika Anda berencana menonton secara langsung, pastikan untuk memperhatikan zona tempat duduk ya. Baris depan merupakan soak zone, artinya pasti basah kuyup akibat cipratan jet ski. Tentunya sebelum pertunjukan dimulai, Anda perlu melihat area tersebut. Nah, sementara baris belakang adalah safe zone atau zona kering. Jadi Anda mau duduk di mana? Nah, kalau mau duduk di depan, ya siap-siap mengganti baju atau ya bawa
raincoat supaya tidak terlalu basah. Tiger Woods. Come got my ball. Look, the guy trying to steal my ball. Whoa, whoa, whoa! Relax. We might actually need this, people. Here, like this. Brothers and sisters! Hey, leaders! We are not your brothers and sisters. Am I right? Somebody shut him up. You will never shut us up. Sambil menyelamatkan Helen, The Mariner memicu serangkaian ledakan besar yang menghancurkan markas Smokers. Nah, klimaks dari wahana ini ditandai dengan jatuhnya pesawat amfibi asli yang terbang melewati dinding benteng dan meledak tepat di depan mata penonton. Dan di akhir cerita, The Deacon ini berhasil dikalahkan dan para pahlawan yang melarikan diri tepat sebelum seluruh area panggung hangus terbakar. Nah, di tengah keseruan bermain di USS, tiba-tiba kondisi cuaca hujan. Akhirnya kami mencari wahana yang indoor agar bisa berteduh juga gitu ya. Nah, disarankan untuk Anda yang pergi ke taman hiburan seperti ini, diharapkan membawa payung ataupun juga jas hujan ya. Menjelang sore hari, seperti biasa di Universal Studios Singapura selalu ada pertunjukan karakter atraksi gitu ya. Dan kali ini ada karakter Kung Fu Panda. Nah, sambil nonton kita bisa juga mencoba beberapa cemilan atau snack truck yang ada di sekitaran area pertunjukan. Setelah atraksi selesai, kita diberikan kesempatan untuk berfoto bersama dengan karakter yang ada. Dan tentunya harus antri ya.
Kita lanjut ke wahana berikutnya. Ini adalah pertunjukan teater musik dari Trolls ya. Tentunya pasti Anda tahu film Trolls ya, di mana di situ juga merupakan film musikal, dan di sini kita bisa melihat live actionnya dan sekaligus berinteraksi langsung dengan para penonton yang ada di sana. That's right, Poppy. Let's make those rainy days a thing of the past. Chasing the clouds away. Can't get rid of me that easily. Let's dance. Nah, live action ini sangat-sangat bagus dan kami sangat menikmati suasana yang ada di Trolls ini karena menyanyikan berbagai macam lagu hits dan juga disambungkan dengan cerita yang menarik di dalam sana. Dan kebetulan di luar sekarang cuaca sudah membaik, tidak ada hujan lagi, jadi kami memutuskan untuk melakukan aktivitas outdoor lebih banyak dengan menaiki beberapa wahana yang ada, seperti misalnya wahana yang Anda lihat saat ini. To fly your dinosaur upwards, press the green button and do not let go. Once again, to fly your dinosaur, press the green button and do not let go. Alhamdulillah dengan bantuan dari aplikasi USS yang ada, kami bisa menyelesaikan semua permainan di hari ini. Tentunya sekarang waktunya kita kembali ke hotel. Hari ini adalah hari terakhir kami berada di Singapura dan memang sengaja kami keluar dari hotel agak sedikit lebih siang karena tentunya kemarin seharian dari pagi sampai malam kami bermain di USS, sedikit melepas lelah ya. Sekalian keluar kami mencari tempat sarapan dan kami menemukan kedai, yaitu kedai nenek, yang mana makanannya ini pas banget dengan lidah orang Indonesia. Karena ini adalah hari terakhir kami ada di Singapura, maka kami akan mencoba untuk berkeliling lagi ke tempat-tempat yang belum dikunjungi beberapa hari sebelumnya. Nah, tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah Chimes, dan ini adalah komplek bersejarah di pusat kota Singapura. Awalnya adalah biara Katolik khusus perempuan dan panti asuhan yang mulai didirikan di tahun 1850-an. Untuk saat ini, area yang bergaya arsitektur gotik ini telah beralih fungsi menjadi pusat gaya hidup yang tentunya populer dengan berbagai macam kafe, restoran, bar yang ada di sana. Di tempat ini kami menemukan beberapa orang melakukan photoshoot untuk pre-wedding. Ya, memang se-ikonik itu tempatnya. Dan kita lanjut ke yang lainnya, yaitu Masjid Sultan, dan ini dibangun oleh Sultan Hussein Shah pada tahun 1824 yang merupakan sultan pertama di Singapura. Dekat dengan Masjid Sultan tadi ada jalan namanya Haji Lane. Nah, ini adalah kawasan gang sempit yang ikonik di kawasan Kampung Glam tentunya. Berbeda dengan Singapura yang dinominasi dengan gedung pencakar langit modern, di Haji Lane ini kita ditawarkan suasana bohemian yang dinamis di dalam deretan ruko-ruko yang klasik peninggalan dari era perang. Nah, meskipun saat ini dikenal sebagai pusat hiburan malam dan belanja anak muda, Haji Lane ini memiliki akar sejarah religi yang sangat kuat di awal abad 19 dan 20.
Asal kata Haji Land sendiri sebetulnya diambil dari fungsi jalan ini di abad ke-19, sekitar tahun 1960-an. Ini adalah tempat pusat pemondokan jemaah haji. Nah, dulunya ruko-ruko di gang ini digunakan sebagai rumah penginapan bagi para jemaah haji di wilayah Nusantara seperti Jawa, Sumatera, Malaya yang sedang transit di Singapura sebelum berlayar menuju Mekah. Dan di jalan ini pula para agen perjalanan haji beroperasi untuk mengatur logistik, paspor, dan juga tiket kapal laut bagi umat muslim di Asia Tenggara. Nah, selama masa tunggu, para jemaah haji biasanya bekerja sebagai pedagang asongan di sekitar area ini untuk menambah biaya perjalanan mereka. Namun setelah era perjalanan haji dengan kapal laut berakhir, ruko-ruko ini sempat menjadi hunian bagi keluarga Melayu yang berpenghasilan rendah. Di akhir abad ke-20, kawasan ini sempat sepi dan ruko-rukonya beralih fungsi menjadi sekedar gudang penyimpanan. Namun, sejak awal tahun 2000-an, pemerintah Singapura menetapkan kawasan ini sebagai wilayah komersial tanpa mengubah struktur asli dari arsitekturnya. Nah, desainer lokal, pengusaha muda, dan juga seniman mural ini mulai masuk untuk menghidupkan kembali gang mati ini dan menjadi pusat kreatif. Ini kayak lagi di... Oke, lanjut dari sini kami langsung ke Jewel Changi Airport di mana melihat Rain Vortex yang merupakan air terjun ruangan tertinggi dunia dengan tinggi mencapai 40 meter. Nah, air terjun ini mengalir dari kubah atap kaca yang sangat megah itu hingga ke ruang bawah tanah. Air terjun ini dikelilingi oleh ribuan pohon yang terdiri dari 4 lantai dan tanaman yang ada adalah tanaman tropis, dan ini sangat menciptakan suasana hutan yang betul-betul memukau. Dan lokasinya ini kalau Anda ingin ke sana letaknya ada di Terminal 1 Changi dan Anda dapat mengaksesnya tentunya dengan mudah melalui jembatan penghubung dari Terminal 2 dan 3 atau bisa melihat langsung dari dekat dengan menaiki kereta Skytrain. Jika Anda datang pada malam hari, air terjun ini akan berubah menjadi layar raksasa untuk pertunjukan cahaya dan musik yang memukau. Nah, untuk lebih detailnya mengenai jadwal pertunjukan dan atraksi, tentunya Anda bisa langsung akses situs resmi Jewel Changi Airport. Oke, sebentar lagi kita akan kembali masuk ke pesawat untuk tentunya pulang ke Indonesia. Jangan sampai lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan share link kami. Sampai jumpa di journey berikutnya.